Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan konten kita. Oke, kali ini saya membahas apa saja yang harus dilakukan kita ketika membeli langsung di dealer ya. Apa yang harus kita cek, kenapa yang harus kita perhatikan supaya kita ketika pulang tidak salah beli. Karena apa? Karena kalau barang ini sudah sampai di rumah dan salesnya udah pergi, jadi kita nggak bisa komplain semena-mena ya. Jadi misalkan kita harus sertakan bukti ketika ada di dalam dealernya sendiri. Oke, kita harus cek apa aja. Jadi ini bisa untuk segala tipe sepeda listrik ya nanti. Oke, langsung aja. Oke, jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah harus dicek di bagian ini ya, apakah ada kebocoran oli. Kalau ada kebocoran oli, biasanya di bagian sini itu ada oli yang mengalir. Maksudnya mengalir itu kayak tidak bekas ya, tapi ada seperti kalau digini ini tuh olinya akan langsung nempel di tangan. Ini kan kering, jadi lebih enak. Jadi misalkan kalau olinya bocor itu di sini ada kayak gumpalan-gumpalan oli gitu. Oke, di bagian shockbreaker ya, karena nanti akan cukup mengganggu sekali untuk kedepannya, karena keawetannya sendiri akan ditentukan dari kondisi keluar dari pabrik itu apakah normal atau tidak. Oke, yang kedua adalah kita harus cek fisik dari semua dari depan, belakang, atau mungkin dari part-part yang penting ya. Jadi kalau misalkan kita cek dari segi bodinya ini oke, jadi kita harus cek detail-detailnya. Kayak misalkan harus dicek apakah ada bagian yang pecah ya. Biasanya kalau kita pengiriman itu di pabriknya pengiriman dan di ekspedisinya di apa itu namanya, di trailernya itu kemungkinan ada benturan, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus cek betul-betul ya. Kayak saya kemarin itu ada permasalahan ya di bagian sini, di bagian sininya ya, ini patah kemarin. Jadi saya nggak tahu, misalkan kalau saya belum cek, saya emang nggak cek di pertama karena saya ingin membuktikan apakah ini benar-benar saya dapatnya bagus ya. Ternyata ini bengkong, maksudnya bukan patah ya, bengkong. Sudah saya komplain dan ini ternyata diganti baru oleh salesnya sendiri. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Dan yang paling penting adalah kita harus cek dari fungsinya ya, semua dari bar di indikator baterai, dari apa ini namanya ya, ini lampu sen, bel. Lalu di bagian transmisinya juga kita harus cek apakah berfungsi dengan baik. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena nanti kalau ada ketidakwajaran, nanti kan kita kalau bisa dapatnya di rumah, kita komplainnya juga susah. Mau di servis kan harus menunggu waktu yang sangat lama, dan juga prosesnya juga agak rumit ya kalau bagian servis seperti ini. Oke, yang terakhir adalah ketika barang datang ya di rumah, itu jangan langsung dipakai ya. Jadi harus kita cas dulu selama 2 jam, minimal 2 jam ya. Jadi usahakan pengecasannya itu harus, karena dari pabrik dan dari jarak tempuh ke dealer itu biasanya di dealernya lama ya, jadi akinya belum aktif. Jadi harus kita aktifkan dulu sirkulasinya dengan cara kita cas dulu selama 2 jam. Oke, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.